Shalom saudara-saudara yang terkasih, jemaat GSKI Betani Nginden, Nanyar, Citalen, Sukomanunggal, dan cabang-cabang lain di daerah Surabaya dan sekitarnya. Kembali pada masih ada Tuhan, dan kali ini saya kembali mengakhiri judul yang menarik karena judulnya adalah menjadi berharga tanpa berperaga di bagian yang ketiga. Di bagian yang pertama, kita belajar tentang bagaimana kita ini menjadi berharga. Berharga itu bukan seperti definisi dunia, karena menaikkan gengsi, karena terkenal, karena bukan. Tetapi di mata Tuhan, berharga itu artinya ada di dalam rencana Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Itu berharga. Dan ternyata untuk menjadi berharga, nggak perlu hal-hal yang spektakuler yang seperti yang dibayangkan pada umumnya orang-orang hari ini. Contohnya adalah murid Tuhan Yesus yang rasanya nggak banyak orang memperhatikan, ya, karena perhatian pada murid Yesus itu cenderung pada Petrus, Yakobus, Yohanes. Ternyata ada satu lagi, Andreas, yang ternyata saudaranya Petrus, yang justru dia lebih dikenal duluan untuk membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Dia tidak terkenal, tapi dia memiliki peran yang istimewa. Di bagian kedua, waktu itu saya menjelaskan tentang bagaimana peran yang istimewa menjadi inisiator iman untuk hal-hal yang spektakuler sesuai dengan rencana Tuhan. Itu peran yang luar biasa. Nah, di bagian yang ketiga, ini bicara tentang ending. Andreas itu akhirnya hidupnya berakhir juga sama seperti kebanyakan, seperti gurunya di kayu salib. Cuma salib yang khas dari Andreas itu bukan salib yang seperti huruf atau seperti tanda plus, tapi dia tandanya X silang. Yang ternyata itu juga menjadi sebuah simbol yang sampai hari ini itu dihormati, bahkan menjadi bendera. Karena nama Andreas itu ternyata dianggap menjadi orang suci yang melindungi, dalam bendera negara tersebut itu menggunakan tanda salib yang silang itu, yaitu Skotlandia. Juga apa yang buah dari pekerjaan, pelayanan, misi dari Andreas ini tersebar di Eropa. Dari barat itu di Skotlandia, kalau di timur itu adalah sampai di Rusia. Ternyata luar biasa. Tanpa kita sadari, dia adalah tokoh rasul yang berharga. Nah, di bagian yang ketiga ini, bagaimana Andreas mengakhiri sebagai rasul yang setia dengan warisan spiritual yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat, memang tidak ada ayat yang khusus menyebutkan bagaimana akhir dari kehidupan Andreas. Hanya catatan-catatan sejarah yang menuliskan itu. Tapi paling tidak sejarah mencatat bahwa Andreas itu disalib pada tahun sekitar 60 tahun. 60 tahun ke 60. Tempatnya di daerah Akaia, di Yunani Selatan, dekat Athena. Dan salah satu sebab tercatat dalam sejarah itu, mengapa kok dia disalib, karena dia berhasil membuat istri gubernur, yang kita tahu di Yunani itu pada waktu itu banyak kepercayaannya justru kepada politeisme, banyak dewa, justru istrinya, dan gubernurnya marah kemudian menyalibkan dia. Tapi persoalan ending ini kita harus melihat dari sisi yang justru dia adalah rasul yang terus bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan sampai dengan akhir. Nah, mari kita melihat di dalam firman Tuhan,
Efesus 6 ayat 6 dan 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Ini adalah gambaran bagaimana Paulus untuk jemaat Efesus mengingatkan. Dan ini juga menjadi sikap dari Andreas untuk melakukannya. Lalu kita juga mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mari berharga tanpa berperaga. Itu menjadi sikap kita untuk supaya kita tidak mengukur sebuah misalkan pelayanan, sebuah tindakan yang kita lakukan. Itu yang kita fokuskan itu justru bukan bagaimana orang melihat, tetapi bagaimana Tuhan melihat. Ada satu peristiwa yang menurut saya memang ini peristiwa yang sekuler, yaitu tahun 29 Mei 1953. Ada peristiwa yang dicatat di dunia karena ada seorang yang berhasil menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Dan orang itu dikenal sebagai, dalam sejarah, namanya yang kemudian akhirnya ada nama depannya Sir Edmund Hillary. Ya. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa dia bisa menjadi begitu hebat. Itu karena dia dipandu oleh seorang yang namanya tidak dicatat secara khusus, tapi sejarah pun akhirnya juga mencatat. Dia adalah seorang yang lokal, yang memang punya visi besar, itu Edmund Hillary. Tetapi yang memandu Edmund Hillary untuk sampai di atas di sana, itu seorang lokal yang namanya Tenzing Norgay. Bahkan sejarah mencatat dia bukan cuma satu kali di sana. Dia membawa orang yang cukup banyak. 24 kali. Kita tidak bisa menjadi orang yang tercatat dalam sejarah seperti Edmund Hillary. Tapi kita masih bisa melakukan peran kita seperti Tenzing Norgay. Yang kalau secara dunia saja tercatat, orang ini juga istimewa karena dia bukan cuma satu kali, 24 kali. Apalagi Tuhan yang tidak pernah keliru. Nah, mari kita juga melihat peristiwa yang juga simple. Tidak cukup waktu untuk bisa detail, tetapi begini. Ada orang yang tidak terkenal. Waktu dia menobatkan seorang pemuda. Pemuda ini menjadi terkenal, luar biasa. Orang yang mendoakan ini namanya Edward Kimball. Lahirlah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya D.L. Moody. Berlanjut masih. F.B. Meyer, Wilbur Chapman, Billy Sunday, Mordecai Ham. Dari Mordecai Ham itu, dia menobatkan seorang pemuda yang hari ini dikenal sebagai orang yang luar biasa, Billy Graham. Akhirnya memang sejarah mencatat. Dan memang orang yang hebat itu selalu tidak sendirian. Ada orang yang menuntun, ada yang orang mendampingi.
Marilah kita menjadi orang-orang yang meskipun tidak harus terkenal, istimewa dan sebagainya, tapi kita berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah orang yang ada di dalam rencana Tuhan, melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi berharga, hidup kita menjadi berarti luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Masih ada Tuhan untuk membuat hidup kita sungguh-sungguh berharga. Tuhan Yesus berkati.